Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 531, Penjaga. Sebuah pedang muncul di tangan Tuan Tua Jiang pada suatu saat. Suara dinginnya bergema seperti guntur. Pertama, Jiang Rong adalah putriku dan Ye Chen adalah cucuku. Sebagai orang yang lebih tua, saya harus melindungi mereka dengan nyawa saya. Aku sudah berkepala dingin selama 20 tahun, tapi aku tidak lagi sama. Jika kamu ingin membawa Ye Chen pergi, kamu harus bertanya terlebih dahulu apakah pedang di tanganku ini setuju. Kedua, penduduk pegunungan Kunlun memintamu untuk membawa Ye Chen pergi, dan kamu setuju tanpa ragu-ragu. Dunia seni bela diri Huaxia penuh dengan karakter pantang menyerah. Mengapa kami begitu takut dengan penduduk pegunungan Kunlun? Satu kalimat sudah cukup untuk mengubah seluruh dunia seni bela diri Huaxia menjadi alat bagi pegunungan Kunlun, sungguh memalukan. Tidak bisakah kita bersama-sama melawan penduduk pegunungan Kunlun? Penatua Dugu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pegunungan Kunlun berada di Huaxia, energi spiritual dan sumber daya di sana terlalu berbeda dengan Huaxia. Bagaimana kita bisa menolak? Satu-satunya pilihan dunia seni bela diri Huaxia adalah mematuhi. Mereka menginginkan Ye Chen, jadi kita tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Selain itu, Ye Chen telah melanggar terlalu banyak aturan selama ini. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi mimpi buruk dunia seni bela diri Huaxia. Jika keluarga Jiang ingin menghentikan kita, maka kita hancurkan saja mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami semua? Mendengar kata-kata Penatua Dugu, semua orang mengeluarkan senjata mereka, dan niat membunuh yang dingin memenuhi atmosfer. Pada saat ini, 9 sosok muncul di langit, seolah-olah sedang menginjak udara. Mereka mendarat di antara Ye Chen dan seniman bela diri yang marah. Melihat 9 orang ini, para ahli dari dunia seni bela diri Huaxia tampak seperti mendapat dorongan. Para penjaga, mereka akhirnya mau keluar. Pan Gohua dengan cepat berjalan menuju Bao Peimin, yang merupakan pemimpinnya, dan menangkupkan tangannya. Dia berkata dengan serius, Senior Bao, senang sekali kamu berhasil. Ye Chen telah membuat marah kekuatan pegunungan Kunlun. Jika kita tidak menyerahkannya, dunia seni bela diri Huaxia akan hancur. Penjaga yang terhormat, tolong jatuhkan Ye Chen dan selamatkan Huaxia dari bahaya. Para ahli seni bela diri yang tersisa juga angkat bicara. Para penjaga pada dasarnya mewakili puncak kekuatan bela diri Huaxia, dan begitu banyak dari mereka yang muncul kali ini. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan Ye Chen. Yang terpenting, Ye Chen pernah membunuh seorang wali, jadi pasti ada dendam di antara mereka. Penatua Dugu secara alami mengenal para penjaga ini. Dia tidak tahu mengapa dia tidak melihat Sun Miao di sini, tapi itu tidak penting lagi. Dia menghampiri Bao Peimin dan berkata dengan ringan, Bao Tua, keberadaan di level kita tidak boleh mencampuri urusan generasi muda. Namun, Ye Chen sudah bertindak terlalu jauh. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Jika kamu menyerang, aku akan menyerang juga. Kita harus menekan Ye Chen hari ini atau kita tidak akan bisa hidup damai. Setelah kita mendapatkan kepala Ye Chen, kita akan bertemu orang-orang dari pegunungan Kunlun malam ini. Mungkin para ahli itu akan senang dan memberi kita peluang. Ini adalah kesempatan besar bagi kami. Bao Peimin memandang Penatua Dugu dan semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh. Keserakahan adalah akar dari sifat manusia. Kelompok orang ini sepertinya berjuang demi kelangsungan dunia seni bela diri Huaxia, namun kenyataannya, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin menukar nyawa Ye Chen dengan sebuah kesempatan. Konyol, Penatua Dugu dan Pan Gohua jelas tidak menyangka Bao Peimin akan bersikap seperti itu. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, Bao Peimin memimpin penjaga lainnya dan berjalan menuju Ye Chen. Ketika mereka tiba di depan Ye Chen, semua orang membungkuk dan menyapanya dengan hormat, Tuan. Kamu. Apa-apaan? Ini seperti sambaran petir. Suara mereka tidak nyaring, tapi cukup keras sehingga semua orang bisa mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Yang lebih mengejutkan saat ini adalah Bao Peimin dan penjaga lainnya memiliki senyum menyanjung di wajah mereka, seolah-olah mereka mencoba menjilat Ye Chen. Pemandangan ini seperti guntur yang bergemuruh di langit, dan menyebabkan banyak orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Penatua Dugu, yang berdiri di belakang Bao Peimin, mengerutkan kening karena ngeri. Apa yang dilakukan para penjaga ini? Tuan Ye, mungkinkah orang-orang ini ada di sini untuk melindungi Ye Chen?
Apakah hal itu diperlukan? Penatua Dugu dapat dengan jelas mendengar semua orang di belakangnya terkesiap. Orang gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah Bao Peimin. Bao Peimin, apa maksudmu dengan ini? Ingat identitas Anda adalah penjaga Huaxia. Anda harus berdiri di sisi rakyat Huaxia. Bao Peimin mendengus dingin. Dia telah membawa para penjaga ke sini untuk melindungi Ye Chen. Hidup dan mati Ye Chen berkaitan dengan nasib Huaxia itu sendiri. Bahkan para ahli dari pegunungan Kunlun tidak ada bandingannya. Ahli maha kuasa di belakang Ye Chen adalah seorang yang abadi. Eksistensi yang bisa menekan sekte dari pegunungan Kunlun dengan satu tangan. Berapa banyak ahli di pegunungan Kunlun yang bisa terbang dengan pedang terbang? Tidak ada yang mereka ketahui. Pemandangan hari itu telah lama terukir dalam ingatan para penjaga ini. Penatua Dugu, Anda tidak berhak mencampuri urusan para penjaga. Jika kamu ingin menyentuh Tuan Ye hari ini, kamu harus melangkahi tubuh kami terlebih dahulu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Penatua Dugu merasa terhina. Jika kemunculan keluarga Jiang hanyalah riak, maka tindakan dan perkataan para penjaga ini adalah gelombang besar. Mereka telah mengacaukan seluruh situasi. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda ingin melindungi Ye Chen, karena Anda bertekad untuk melakukannya, maka saya terpaksa menyinggung perasaan Anda. Saat dia berbicara, Penatua Dugu tidak lagi ragu-ragu. Aura kuatnya menyelimuti Bao Peimin. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak perlu bersikap sopan. Saat aura ini menyelimuti mereka, beberapa aura yang sangat menakutkan membubung ke langit. Angin kencang bertiup, dan daun-daun berguguran beterbangan kemana-mana, dan lingkungan sekitarnya tenggelam oleh niat membunuh yang terlihat jelas. Jubah panjang dan rambut putih Bao Peimin menari-nari tertiup angin, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Bao Peimin mencibir, apakah kamu terburu-buru untuk menderita kekalahan? Penatua Dugu, sepertinya saya melebih-lebihkan Anda. Semuanya, serang bersama. Bao Peimin memandangi kerumunan lainnya. Tatapan Penatua Dugu dingin. Bao Peimin, jika Penatua Sun ada di sini, saya mungkin khawatir, tetapi Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Saat aku berlatih di pegunungan Kunlun, kamu bukan siapa-siapa. Hahaha, karena memang begitu, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Semua orang tahu tujuan Anda datang ke sini hari ini. Kenapa kamu harus berpenampilan sopan? Mereka yang ingin menyerang, serang. Karena kamu di sini, aku akan dengan senang hati menyambut pertarungan ini. Ekspresi Bao Peimin menjadi gelap saat dia mengatakan ini. Bab 532, terlalu lambat. Kata-kata Bao Peimin seperti sambaran petir, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang Bao Peimin katakan? Dia mengabaikan semua orang yang hadir di sini hari ini. Seseorang tertegun sejenak sebelum menarik napas dalam-dalam. Hahaha, Bao Peimin, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Sombong sekali. Bao Peimin, hari ini kita akan lihat bagaimana kamu akan mengalahkan kami semua. Bao Peimin, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh seluruh dunia seni bela diri Huaxia? Sesaat kemudian, beberapa teriakan marah naik dan turun. Kata-kata Bao Peimin membuat marah semua orang yang hadir. Bao Tua, biarkan aku yang melakukannya. Suara Ye Chen terdengar. Bao Peimin tercengang. Mengabaikan Penatua Dugu, dia memandang Ye Chen. Ya, aku bisa melakukannya. Bao Tua, masalah ini dimulai dariku, jadi aku akan mengakhirinya. Anda hanya perlu melindungi keluarga saya. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi mohon mundur. Nada suara Ye Chen tidak perlu dipertanyakan lagi. Bao Peimin ragu-ragu selama beberapa detik, tapi pada akhirnya mundur diam-diam. Ya, Tuan, kamu. Tidak ada yang menyangka para penjaga akan memperhatikan perkataan pemuda seperti ini. Yang terpenting, sikap para penjaga terhadap Ye Chen adalah. Penatua Dugu merasa seolah-olah mereka berdua meremehkannya. Dia mendengus dingin, pertama, tahan pedangku. Pedangnya menebas tanpa ampun ke arah Ye Chen. Ye Chen, sebaliknya, berjalan keluar dengan santai, seolah dia tidak memiliki niat untuk melawan. Banyak ahli yang berdiri di belakang Penatua Dugu tersenyum ketika mereka melihat pemandangan ini. Pakar nomor 1 di Huaxia. Jika itu adalah para penjaga, mereka mungkin bisa melawan untuk sementara waktu. Namun, tidak mungkin Ye Chen bisa menandingi Penatua Dugu. Dia mendekati kematian. Banyak orang menunggu dengan tenang untuk mengantisipasi lokasi kematian Ye Chen. Tidak ada yang memperhatikan senyuman tak terlihat di bibir Ye Chen. Alam jiwa sejati setengah langkah.
Cukup kuat. Di bawah aura menakutkan dan tatapan mengejek, Ye Chen berbicara dengan lembut. Suaranya tidak lembut atau berat, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Penatua Dugu. Tapi, kamu masih harus mati. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi mengapa kamu datang ke sini untuk mati? Sebelum Penatua Dugu dapat bereaksi, Ye Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Astaga, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Ye Chen. Namun sosok Ye Chen menghilang saat pedang hendak menyentuh tubuhnya. Kemudian, itu muncul kembali di depan Penatua Dugu. Namun, pemandangan saat ini mendesis. Banyak orang yang tanpa sadar menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin? Teriakan itu ada di dalam hati banyak orang, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Di tengah keheningan yang aneh, mereka menyaksikan pemandangan yang aneh. Aura sombong Penatua Dugu telah benar-benar hilang, dan pedang yang tampaknya mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi telah membeku di udara. Wajah Penatua Dugu pucat. Ye Chen berdiri di depan Penatua Dugu, dan salah satu tangannya telah menggenggam bilah pedang, menahannya di tempatnya. Dia menggunakan satu tangan untuk meraih pedang yang mendominasi itu. Pemandangan ini menggetarkan jiwa, dan mata Penatua Dugu hampir keluar. Dia sangat terkejut. Sial, terlalu lambat. Bab 533, terlalu lambat. Kata-kata Bao Peimin seperti sambaran petir, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang Bao Peimin katakan? Dia mengabaikan semua orang yang hadir di sini hari ini. Seseorang tertegun sejenak sebelum menarik napas dalam-dalam. Hahaha, Bao Peimin, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Sombong sekali. Bao Peimin, hari ini kita akan lihat bagaimana kamu akan mengalahkan kami semua. Bao Peimin, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh seluruh dunia seni bela diri Huaxia? Sesaat kemudian, beberapa teriakan marah naik dan turun. Kata-kata Bao Peimin membuat marah semua orang yang hadir. Bao Tua, biarkan aku yang melakukannya. Suara Ye Chen terdengar. Bao Peimin tercengang. Mengabaikan Penatua Dugu, dia memandang Ye Chen. Ya, aku bisa melakukannya. Bao Tua, masalah ini dimulai dariku, jadi aku akan mengakhirinya. Anda hanya perlu melindungi keluarga saya. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi mohon mundur. Nada suara Ye Chen tidak perlu dipertanyakan lagi. Bao Peimin ragu-ragu selama beberapa detik, tapi pada akhirnya mundur diam-diam. Ya, Tuan, kamu. Tidak ada yang menyangka para penjaga akan memperhatikan perkataan pemuda seperti ini. Yang terpenting, sikap para penjaga terhadap Ye Chen adalah. Penatua Dugu merasa seolah-olah mereka berdua meremehkannya. Dia mendengus dingin, pertama, tahan pedangku. Pedangnya menebas tanpa ampun ke arah Ye Chen. Ye Chen, sebaliknya, berjalan keluar dengan santai, seolah dia tidak memiliki niat untuk melawan. Banyak ahli yang berdiri di belakang Penatua Dugu tersenyum ketika mereka melihat pemandangan ini. Pakar nomor 1 di Huaxia. Jika itu adalah para penjaga, mereka mungkin bisa melawan untuk sementara waktu. Namun, tidak mungkin Ye Chen bisa menandingi Penatua Dugu. Dia mendekati kematian. Banyak orang menunggu dengan tenang untuk mengantisipasi lokasi kematian Ye Chen. Tidak ada yang memperhatikan senyuman tak terlihat di bibir Ye Chen. Alam jiwa sejati setengah langkah. Cukup kuat. Di bawah aura menakutkan dan tatapan mengejek, Ye Chen berbicara dengan lembut. Suaranya tidak lembut atau berat, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Penatua Dugu. Tapi, kamu masih harus mati. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi mengapa kamu datang ke sini untuk mati? Sebelum Penatua Dugu dapat bereaksi, Ye Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Astaga, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Ye Chen. Namun sosok Ye Chen menghilang saat pedang hendak menyentuh tubuhnya. Kemudian, itu muncul kembali di depan Penatua Dugu. Namun, pemandangan saat ini mendesis. Banyak orang yang tanpa sadar menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin? Teriakan itu ada di dalam hati banyak orang, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Di tengah keheningan yang aneh, mereka menyaksikan pemandangan yang aneh. Aura sombong Penatua Dugu telah benar-benar hilang, dan pedang yang tampaknya mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi telah membeku di udara. Wajah Penatua Dugu pucat. Ye Chen berdiri di depan Penatua Dugu, dan salah satu tangannya telah menggenggam bilah pedang, menahannya di tempatnya.
Dia menggunakan satu tangan untuk meraih pedang yang mendominasi itu. Pemandangan ini menggetarkan jiwa, dan mata Penatua Dugu hampir keluar. Dia sangat terkejut. Sial, terlalu lambat. Bab 534, Tersesat. Di tengah kesunyian, Ye Chen berbicara. Merusak. Begitu dia selesai berbicara, tangannya mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Kaca. Dalam ketakutan semua orang, pedang itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Enyah. Suara berat Ye Chen terdengar lagi. Kemudian, udara seakan membentuk telapak tangan yang terbang menuju Penatua Dugu. Bagaimana mungkin? Sementara semua orang masih sok, jeritan putus asa terdengar, dan suara patah tulang yang memuakkan bergema di telinga mereka. Awan kabut darah berkembang menjadi kembang api yang mempesona di depan semua orang. Setiap orang dapat dengan jelas melihat sesosok tubuh terbang ke kejauhan, dan dada Penatua Dugu kini ambruk. Dia berantakan sekali. Lingkungan sekitar menjadi sunyi, mendesis. Keheningan ini berlangsung lama, sampai semua orang tersentak. Ini adalah kemenangan telak. Penatua Dugu, yang dihormati oleh banyak orang, bahkan lebih kuat dari beberapa penjaga. Namun, dia telah dikalahkan sepenuhnya hanya dalam beberapa saat. Hal ini telah mengubah pandangan dunia banyak orang, dan tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang. Mereka memandang Ye Chen dengan ketakutan. Inikah pakar nomor satu di Huaxia? Seberapa kuatkah Ye Chen? Alam jiwa sejati. Ye Chen, aku tidak menyangka kamu telah mencapai alam jiwa sejati. Penatua Dugu, yang memiliki lubang berdarah di dadanya, dengan paksa menekan lukanya dan menatap Ye Chen. Kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras habis. Di atas alam kesatuan adalah alam jiwa sejati. Namun, di Huaxia, hanya sedikit orang yang bisa mencapai wilayah ini. Bahkan dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berkultivasi, dan belum menembus ke level ini. Siapa sangka Ye Chen berhasil sukses, dan di usia yang begitu muda juga. Bagaimana ini mungkin? Suasana tiba-tiba berubah. Dan orang bisa melihat ekspresi para seniman bela diri yang menentang Ye Chen berubah menjadi jelek. Hehe, sepertinya kalian sangat terkejut. Ye Chen memperhatikan perubahan ekspresi semua orang, dan tersenyum dingin. Apakah kamu tidak akan bergerak? Anda tidak bisa menyalahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Bagaimanapun, karena kalian semua ada di sini hari ini, kalian tidak perlu pergi. Tiba-tiba, mata Ye Chen berbinar dingin. Astaga! Dengan mendengus dingin, Ye Chen melesat seperti seberkas cahaya. Niat membunuhnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Ye Chen merentangkan tangannya, dan para ahli yang memilih untuk menyembunyikan diri dan menyaksikan pertempuran semuanya ditarik keluar dan tanpa ampun dilempar ke tanah. Beberapa dari mereka yang melawan dibunuh oleh Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen sangat bertekad. Karena perjamuan besok tidak bisa diadakan lagi, maka dia akan menjadikan ini sebagai penggantinya. Perjamuan darah dan kematian. Tujuan dari perjamuan ini adalah untuk memberitahu dunia seni bela diri Huaxia bahwa keluarga Ye telah didirikan, jadi ini pasti akan mencapai hasil yang sama. Melihat semakin banyaknya mayat di tanah, para ahli dari dunia seni bela diri Huaxia merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Rasanya seolah-olah mereka sedang ditatap oleh malaikat maut, dan bahkan bertanya-tanya mengapa mereka datang berperang melawan keluarga Ye setelah mendengar beberapa patah kata. Keluarga Ye memiliki keluarga Jiang di belakang mereka, dan mereka juga mendapat perlindungan dari para penjaga, tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Ye Chen. Ye Chen menghabisi para ahli tersembunyi dengan ekspresi galak. Pada saat yang sama, para ahli Dark Hall tiba dan mengepung semua orang. Ye Lingtian maju selangkah dan berdiri di depan Ye Chen. Hall Master, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Ye Chen menyipitkan matanya dan menatap Pan Gohua, lalu ke semua orang yang hadir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan biarkan siapapun hidup. Saat kata-kata ini keluar, mereka membuat takut semua orang. Apakah Ye Chen gila? Jangan biarkan siapapun hidup. Dia ingin membunuh semua pemimpin dunia seni bela diri Huaxia. Siapa yang menyangka bahwa Ye Chen akan menghancurkan dunia seni bela diri Huaxia bahkan sebelum para pembudidaya pegunungan Kunlun mengambil tindakan. Gila, ekspresi Pan Gohua juga berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Ye Chen, jangan keras kepala. Orang-orang ini memiliki status tinggi di Huaxia. Jika Anda membunuh mereka, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana menjelaskan diri Anda kepada Huaxia? Sebelum Pan Gohua bisa menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan Ye Chen bergerak pelan,
membentuk serangan telapak tangan yang tak terlihat. Sebuah tamparan mendarat di wajah Pan Gohua. Bising, Pan Gohua merasakan kekuatan tak terlihat menghantam wajahnya, dan dia terlempar. Beraninya kamu memukulku. Aku bahkan berani membunuhmu. Apakah kamu ingin mencobaku? Tatapan dingin Ye Chen membuat jantungnya berdebar-debar. Pan Gohua tidak lagi berani mengatakan apapun. Dari sudut pandangnya, anak ini berani melakukan apa saja. Memekik, sebuah Land Rover bergegas ke tempat kejadian. Saat menepi, Bai Lixiong keluar dari mobil. Saat dia melihat pemandangan ini, matanya sangat serius. Ketika Pan Gohua melihat Bai Lixiong, dia seolah-olah telah melihat penyelamatnya. Dia dengan cepat berkata, Bai Lixiong, Ye Chen. Enyah. Bab 535 kelompok kedua. Bai Lixiong meraung, membuat Pan Gohua tertegun. Saat semua orang melihat dengan kebingungan, Bai Lixiong bergegas menemui Ye Chen dan menyerahkan telepon kepadanya. Itu orang itu. Ye Chen ingin menolak, tapi dia tetap mengambil teleponnya. Kalau aku tidak salah, kamu akan memintaku melepaskan mereka, kan? Ada jeda sejenak di ujung telepon, namun suara tua itu akhirnya berkata, kali ini kamu salah. Saya tidak ingin ikut campur dalam dunia seni bela diri Huaxia, tapi ada satu hal yang harus saya lakukan. Apa? Ye Chen mengerutkan kening. Kamu seharusnya tahu tentang lusinan ahli dari pegunungan Kunlun itu, kan? Aku tahu. Baru saja, sekelompok ahli lain muncul dari pegunungan Kunlun. Mereka bahkan datang ke ibu kota dan secara khusus menanyakan Anda. Sepertinya kamu membunuh beberapa tetua sekte mereka. Saya telah menghentikan orang-orang ini. Namun, jika mereka benar-benar membuat kekacauan di ibu kota, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Apapun hasilnya, orang-orang yang tidak bersalah di ibu kota pasti akan terkena dampaknya. Bahkan keluarga Yemu, ibumu, dan teman-temanmu tidak akan selamat. Juga, Anda harus memahami pentingnya ibu kota. Tidak ada yang bisa dibiarkan terjadi padanya. Saya punya permintaan yang lancang. Tidak peduli konflik macam apa yang Anda alami dengan para ahli ini, bisakah Anda menyelesaikannya sendiri? Sebagai imbalannya, mulai sekarang, Huaxia akan melindungi keluarga Yemu tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Anda memutuskan sendiri. Aku tidak akan mempersulitmu. Suara tua itu terdengar lelah. Ye Chen melirik ibunya, Xia Ruoxue, dan orang lain di kediaman keluarga Ye. Dia akhirnya harus melakukan perjalanan ke pegunungan Kunlun. Setelah dia pergi, apa yang akan terjadi pada orang-orang ini? Bagaimana dengan keluarga Ye? Meskipun formasinya kuat, itu tetap saja sebuah formasi. Jika mereka bertemu ahli yang cukup kuat, secara alami akan pecah. Saat itu, mereka akan berada dalam bahaya. Perlindungan yang diberikan oleh para penjaga tidaklah buruk, namun dibandingkan dengan jaringan dan pengaruh yang dimiliki lelaki tua itu, masih ada celah. Yang terpenting, masih ada ancaman dari kekuatan di pegunungan Kunlun. Jika dia tidak menghilangkan akar masalahnya, segalanya hanya akan menjadi lebih merepotkan. Dua kekuatan. Jika tebakannya benar, salah satunya adalah aliansi darah, sedangkan yang lainnya adalah sekte pedang jatuh. Kebetulan aliansi darah menahan ayahnya. Tidak peduli apa, dia harus menghadapinya. Setelah memikirkan semuanya, Ye Chen berkata, di mana orang-orang itu sekarang? Lelaki tua di ujung telepon itu tertegun, tetapi segera berkata, kawasan wisata indah di sekitar pegunungan Kunlun. Area pemandangan telah ditutup, dan para ahli dari pegunungan Kunlun juga memberi saya ultimatum. Mereka harus menemuimu sebelum besok, atau mereka akan menginjakkan kaki di ibu kota. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli apa keputusanmu, beri aku jawaban agar aku bisa mempersiapkannya. Mata Ye Chen sangat serius. Pada akhirnya, dia berkata, saya setuju. Jangan lupakan janjimu. Mulai sekarang, keluarga Ye akan dilindungi oleh Huaxia. Baiklah. Setelah menutup telepon, Ye Chen mengembalikan telepon ke Bai Lixiong. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang di dalam formasi sebelum masuk ke Land Rover. Bai Lixiong, kirim aku ke bandara. Saya ingin pergi ke pegunungan Kunlun. Bai Lixiong tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya dan berkata, baiklah. Meskipun percakapan Ye Chen dan Bai Lixiong tidak keras, semua orang mendengarnya. Ye Chen akan pergi ke pegunungan Kunlun. Saat ini,
Bukankah seharusnya dia berlari dan bersembunyi sejauh mungkin setelah menekan dunia seni bela diri Huaxia? Dia sebenarnya pergi ke pegunungan Kunlun. Apakah dia akan mati? Ada lebih dari selusin ahli di sana menunggunya, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Apa yang Ye Chen lakukan? Meskipun semua orang yang hadir berharap Ye Chen akan pergi ke pegunungan Kunlun, fakta bahwa Ye Chen pergi ke sana atas kemauannya sendiri membuat mereka bingung. Ye Chen masuk ke Land Rover, yang melaju. Adapun ahli lainnya yang tersisa, Ye Chen tidak peduli sama sekali. Kehidupan orang-orang ini terlalu tidak berharga di matanya. Yang terpenting, dengan jaminan orang tua itu, kelompok orang ini tidak akan pernah berani menyentuh keluarga Ye lagi. Jika mereka melakukannya, mereka akan mendekati kematian. Saat ini, Pan Gohua masih bisa merasakan sakit yang membakar di pipinya. Dia memikirkan sesuatu dan memutar nomor. Aturlah pesawat agar saya bisa langsung menuju pegunungan Kunlun. Lebih cepat lebih baik. Bukan hanya Pan Gohua, tetapi semua orang juga mengeluarkan ponsel mereka dan mengerahkan jet pribadi mereka melalui kekuatan mereka sendiri. Mereka semua ingin melihat hasil pertempuran, dan bagaimana Ye Chen akan mati. Sejak zaman kuno, para ahli dunia seni bela diri Huaxia hanya bisa tunduk kepada ahli dari pegunungan Kunlun. Ini juga alasan mengapa orang-orang berbakat di Huaxia sangat ingin memasuki pegunungan Kunlun. Itulah puncak sebenarnya dari seni bela diri dan kekuatan. 1 jam kemudian, di Bandara Kunlun, sebuah jet pribadi kecil mendarat. Ye Chen turun dari pesawat dan melihat ke arah pegunungan Kunlun dengan tatapan penuh arti. Saat ini, ia hanya berjarak beberapa ribu meter dari pegunungan Kunlun. Setelah menyelesaikan masalah aliansi darah dan sekte pedang jatuh, sekarang saatnya melakukan perjalanan ke pegunungan Kunlun. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan lelaki tua itu, Ji Siking, Jilin, dan teman-temannya. Yang terpenting, dia tidak tahu apakah ayahnya menderita selama di penangkaran. Untungnya, selama ayahnya tidak mengungkapkan rahasianya, dia akan aman. Bai Lixiong juga turun dari pesawat. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, "Tuan. Ya, dari sudut pandang Huaxia, saya harap Anda pergi, tetapi sebagai teman, saya tidak ingin Anda pergi." Para ahli dari pegunungan Kunlun berbeda dengan para ahli dari dunia seni bela diri Huaxia. Bagaimana kamu akan menghadapi mereka sendirian? Kamu bisa pergi ke luar negeri. Tidak mungkin para ahli itu mengejarmu ke luar negeri, kamu sudah mengenalku begitu lama. Apakah menurutmu sudah menjadi sifatku untuk mundur? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Meskipun mereka memiliki banyak orang dan sangat kuat, bukan berarti saya tidak memiliki kartu truf saya sendiri." Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia menuju ke atas gunung. Bai Lixiong melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Chen dan menghela nafas. "Saya khawatir Tuan Ye akan hancur dalam pertempuran ini. Meskipun saya ingin membantu, saya tidak memiliki kekuatan. Andai saja istriku ada di sisiku. Mungkin dengan kemampuannya, dia akan mampu menghentikan orang-orang ini. Tidak peduli apa, ketika masalah di Huaxia berakhir, aku akan memikirkan cara untuk memasuki pegunungan Kunlun. Aku tidak punya alasan, tapi setidaknya aku akan meminta penjelasan padanya untuk pergi tanpa pamit." Saat ini, Bai Lixiong melihat banyak pesawat pribadi mendarat di Bandara Kunlun. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Ye Chen meninggal, siapa yang akan melindungi Huaxia? Kelompok orang ini dibutakan oleh manfaat. Bab 536, Kalah Jumlah. Di puncak pegunungan Kunlun, awan dan kabut masih tersisa. Mereka tertutup salju putih, dan suhunya sangat rendah. Pegunungan tersebut dipenuhi pegunungan bersalju yang membentang ribuan mil. Gunung Jiangdao adalah gunung suci kota Xiangjiang, sedangkan pegunungan Kunlun dianggap sebagai gunung suci nenek moyang Huaxia. Ini juga salah satu alasan mengapa tempat misterius seperti pegunungan Kunlun bisa dipupuk. Aliran energi spiritual di sini sangatlah aneh. Seolah-olah seluruh energi spiritual di Huaxia mengalir ke satu arah, yaitu menuju bagian terdalam pegunungan Kunlun. Namun, itu bukanlah tujuan Ye Chen hari ini. Dia mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan bergegas menuju area pemandangan. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan sosok yang mendekatinya dari belakang. Mereka adalah Pan Gohua dan beberapa ahli bela diri dari Huaxia. Tampaknya Bai Lixiong juga ada di antara mereka, dan di belakangnya ada puluhan tentara dari kam berdarah besi. Sepertinya Bai Lixiong juga mengkhawatirkanku. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kesadarannya memasuki makam samsara. Master Pedang Myriad Daos,
Chen Tianli, tidak punya banyak waktu lagi. Murid, saya sudah mengajari Anda teknik pedang yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Beberapa keterampilan pedang terlalu mendalam dan kamu tidak dapat menyerapnya sekarang. Saat ini, saya tidak punya banyak tenaga tersisa. Ingatlah untuk selalu menyimpan liontin giok yang kuberikan padamu. Jika Anda memiliki masalah, pergilah ke Sekte Myriad Sword. Juga, aku hanya punya cukup energi untuk satu gerakan lagi. Jika nanti Anda tidak bisa mengalahkan ahli pegunungan Kunlun, hanya ini yang bisa saya lakukan. Jika gagal, jalankan. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Ye Chen mendengarkan nasihat itu dan mengangguk. Guru, saya selalu punya pertanyaan. Setelah kamu menghilang, bagaimana aku bisa melihatmu? Apakah saya harus menanggung sakitnya melihat 100 tuan pergi? Chen Tianli tersenyum, dan kotak pedang di belakangnya sedikit bergetar. Murid, ketika kamu menjadi cukup kuat, kamu secara alami akan memahami betapa istimewanya makam samsara. Dari sudut pandang tertentu, ratusan dari kita terjebak, dan Anda adalah kunci untuk menyelesaikan kesulitan ini. Sebagai penguasa makam samsara, hanya kamu yang bisa melakukan ini. Selama Anda ingat untuk berkultivasi dengan baik, ketika waktunya tepat, kita secara alami akan bertemu. Hanya saja kita belum tahu akan seperti apa bentuknya. Ye Chen mengangguk dan melihat lagi sisa batu nisan di makam samsara. Kali ini, 3 batu nisan sudah menunjukkan tanda-tanda diaktifkan. Energi dari batu pemecah matahari penekan jiwa terus mengalir ke 3 batu nisan. Dia memperhitungkan bahwa setelah ketiga batu nisan selesai menyerap energi dari batu pemecah matahari penekan jiwa, dia akan dapat mengaktifkannya. Namun, dia tidak tahu ahli perkasa kuno seperti apa yang dimiliki ketiga orang ini. Juga, mengapa setiap ahli perkasa di zaman kuno menekankan bahwa dia adalah penyelamat mereka. Apa yang terjadi pada orang-orang ini sebelum mereka memasuki makam samsara? Ye Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia sudah berada sekitar 100 meter dari area pemandangan. Dia sudah bisa merasakan lusinan aura yang mengunci dirinya, dan niat membunuh mereka sangat jelas. Naga darah di tubuhnya sepertinya siap untuk keluar dari tubuhnya. Pedang penekan jiwa juga bergetar di makam samsara, seolah sedang menunggu pembantaian. Saat ini, di kawasan pemandangan pegunungan Kunlun, puluhan orang telah berkumpul. Mereka adalah ahli yang dikirim oleh Aliansi Darah dan Sekte Pedang Jatuh. Sekte Pedang Jatuh dipimpin oleh seorang tetua bernama Su Mingwu, dan telah mengirimkan total 6 orang. Aliansi Darah dipimpin oleh seorang tetua bernama Li Xuanjun. Meskipun lebih dari 20 orang telah dikirim kali ini, mereka tidak dianggap sebagai elit dari Aliansi Darah. Kecelakaan Ren Qiyun adalah masalah yang sangat serius bagi Aliansi Darah, tetapi Aliansi Darah tidak akan mengirim orang terkuat mereka ke Huaxia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut pendapat mereka, para ahli di sini tidak sepadan dengan waktu mereka. Dari 20 orang ini, selain Li Xuanjun, 10 di antaranya telah mencapai alam jiwa sejati. Su Mingwu dari Sekte Pedang Jatuh secara alami menyadari keberadaan Aliansi Darah. Namun, Aliansi Darah tidak memiliki reputasi yang baik di pegunungan Kunlun, jadi dia menghindari mereka. Selama kelompok orang ini tidak datang untuk mereka, itu akan baik-baik saja. Seorang pria parubaya di samping Li Xuanjun melirik Su Mingwu dan berkata kepada Li Xuanjun, "Tetua Li, jika Ye Chen muncul nanti, haruskah kita segera menyerang? Apa yang terburu-buru?" Li Xuanjun mencibir, "Juga, alasan apa kita harus menyerang? Sekte Pedang Jatuh tidak mengetahui identitas asli Ren Qiyun. Jika mereka mengetahuinya, kita juga harus membungkam mereka. Karena itu, yang terbaik adalah menyaksikan mereka bertarung. Saya sangat ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Ye Chen. Seorang seniman bela diri dari Huaxia membunuh seorang kultivator dari pegunungan Kunlun. Orang seperti ini mendapat bantuan seorang ahli atau memiliki teknik rahasia. Benar, bukankah ayah anak ini di Aliansi Darah kita? Meskipun penyelidikannya belum mencapai kemajuan apapun, jika Ye Chen menentang surga, bukankah itu secara tidak langsung membuktikan bahwa ayah anak ini menyembunyikan rahasia besar? Saya mendengar bahwa Penatua Zeng mencurigai bahwa keluarga Ye memiliki hubungan dengan keluarga Ye kuno. Tentu saja, ini hanya dugaan dan belum bisa dikonfirmasi. Mendengar kata keluarga Ye kuno, para ahli dari Aliansi Darah tersentak serentak. Keluarga Ye kuno adalah eksistensi yang legendaris. Jika memang demikian, maka pasti ada peluang besar yang bisa didapat. Saat mereka mendiskusikan masalah ini,
seorang pria muda dengan pakaian kasual muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Ye Chen. Melihat ini, semua orang langsung mengalihkan perhatian padanya. Hah, dia sendirian. Tidak ada yang mengira Ye Chen akan datang sendirian. Mungkinkah anak ini yakin bisa melarikan diri? Li Xuanjun mengerutkan kening. Meski dia bingung, dia tidak mengatakan apapun. Dia melirik ke arah Sekte Pedang Jatuh. Su Minggu dan murid Sekte Pedang Jatuh lainnya telah berdiri dan berjalan menuju Ye Chen. Segera, Su Minggu berdiri di depan Ye Chen dan bertanya dengan dingin, "Kamu adalah Ye Chen. Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah kamu membunuh Ren Qiyun dan para tetua lainnya?" Suara Su Minggu dingin, dan kata-katanya penuh tekanan. Dari sini, Ye Chen tahu bahwa Su Minggu setidaknya adalah ahli alam jiwa sejati tingkat ketiga. Mungkin saja dia lebih kuat. Ye Chen melirik Li Xuanjun, yang tidak bergerak sama sekali. Tato pintu darah di lehernya sangat jelas. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini berasal dari aliansi darah. Aliansi darah telah mengirimkan begitu banyak ahli kali ini, jadi jelas sekali bahwa mereka benar-benar berencana untuk menjatuhkannya. Kali ini, dia tidak hanya harus berurusan dengan Sekte Pedang Jatuh, tetapi juga aliansi darah, yang lebih mengancam keduanya. "Berat, apakah kamu mencoba berpura-pura bodoh?" Su Minggu berteriak saat melihat Ye Chen tidak bereaksi sama sekali. Ekspresinya agak ganas. Bab 537, Selamatkan Kami. Saat itulah Ye Chen kembali sadar. Dia menjawab dengan tenang, "Ada sesuatu yang mungkin harus kamu ketahui. Ren Qiyun memiliki identitas lain, dan itu adalah penatua aliansi darah. Sampai batas tertentu, saya telah membantu Sekte Pedang Jatuh Anda dengan membunuhnya, tetapi tidak perlu mengucapkan terima kasih apapun." Wajah murid Sekte Pedang Jatuh dipenuhi amarah ketika dia mendengar Ye Chen memfitnah Penatua Ren. "Bocah bau, beraninya kamu menghina Penatua Ren. Penatua Ren selalu jujur dan terhormat. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan aliansi darah, kekuatan yang mempraktikkan metode tidak lazim? Omong kosong apa yang kamu ucapkan?" Begitu dia selesai berbicara, murid Sekte Pedang Jatuh menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Kilatan dingin melintas, mengarah ke bagian vital Ye Chen. Su Minggu tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia sangat penasaran bagaimana caranya. Seorang kultivator Huaxia berhasil membunuh Ren Qiyun. Melihat serangan pedang yang datang, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bibirnya bergerak sedikit. Palem awan jahat. Tidak. Setelah dikunci oleh Ye Chen, mata murid Sekte Pedang Jatuh itu menyipit, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. "Ye Chen, jangan pikirkan itu. Murid itu secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia segera menyerang. Kekuatan murid ini tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya, dalam hal tingkat kultivasi, dia setara dengan Ye Chen." Bentrokan antar ahli sangat menggemparkan, dan kemenangan serta kekalahan bisa saja terjadi. Ditentukan dalam sekejap. Badai terbentuk ketika kedua kekuatan bertabrakan, dan gelombang kejut yang kuat melanda. Beberapa ahli seni bela diri Huaxia yang baru saja tiba di puncak gunung untuk menyaksikan kematian Ye Chen segera dikirim terbang dengan jeritan yang menyedihkan. Saat ini, pemandangan sedang kacau. Semuanya dimulai darimu. Merusak. Bibir Ye Chen melengkung menjadi cibiran dingin. Kaca. Segera setelah dia selesai berbicara, suara tajam terdengar, dan ekspresi murid itu segera berubah. "Ah!" Jeritan yang menyayat hati terdengar saat lengan muridnya patah. Hanya dalam satu pertukaran, Ye Chen telah melumpuhkan lengan seorang murid yang jatuh. Sekte Pedang. Dalam pertempuran, belas kasihan tidak diperlukan. Bersikap baik terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Adegan ini membuat ekspresi Su Minggu berubah total. Siapa sangka Ye Chen tidak hanya sombong, tapi juga kejam. Namun, dia juga telah memastikan bahwa Ye Chen telah membunuh para tetua Sekte Pedang Jatuh. Anak ini adalah iblis yang haus darah. Karena itu, Su Minggu tidak bisa duduk diam lagi. Dia melirik murid-murid yang tersisa dan berkata dengan dingin, "Persiapkan formasi pedang dan tangkap anak ini. Saya ingin dia hidup." "Ya, Penatua Su." Pedang di tangan semua orang mulai berayun lembut, lalu terbang keluar. Tangan mereka. "Kamu." Formasi pembunuhan rusak. Saat salah satu dari mereka meraung, pedang terbang mereka bersinar dengan cahaya merah, dan kemudian, seperti serigala yang haus darah, mereka menyerang Ye Chen dengan gila. Ye Chen tidak berani gegabah. Dia menghunuskan pedang pembunuh naga dan menyalurkan ki yang sebenarnya ke dalam dantiannya untuk memblokir serangan itu.
Lampu merah itu terkoyak di tempat. Retakan muncul di permukaan pedang, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang menyangka Ye Chen akan menghancurkan formasi dengan begitu cepat dan mudah. Itu hanya terjadi beberapa detik. Mungkinkah Ye Chen juga seorang master formasi? Melihat Ye Chen mendekati mereka dalam sekejap mata, wajah murid sekte pedang jatuh dipenuhi ketakutan. Seolah-olah mereka jatuh ke dalam rawa. Pada saat ini, aura Ye Chen yang mengesankan telah menahan mereka sepenuhnya. Apakah anak ini benar-benar dari Huaxia dan bukan pegunungan Kunlun? Sejak kapan Huaxia punya ahli seperti itu? Ledakan. Ah! Para murid sekte pedang jatuh meraung ketakutan, tapi mereka tidak punya pilihan selain mencoba dan melawan. Bang! Dalam sekejap, ledakan lain terjadi. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Kaca! Serangkaian suara retakan tajam lainnya terdengar saat dada para murid sekte pedang jatuh runtuh, dan darah tak berujung menyembur keluar seperti air mancur. Tubuh mereka tiba-tiba terlempar ke belakang dan menabrak kerumunan yang berkumpul. Pan Gohua, yang baru saja tiba, melihat tubuh berdarah di depannya dan ekspresinya berubah total. Para murid sekte pedang jatuh telah menerima sumber daya terbaik untuk dikembangkan sejak mereka masih muda, tapi sekarang, mereka sebenarnya bukan tandingan seorang pemuda yang tumbuh di Huaxia. Bahkan jika Ye Chen telah berkultivasi dari rahim ibunya, tidak mungkin dia menjadi begitu mengerikan. Penatua Su, selamatkan kami. Para murid sekte pedang jatuh yang terluka parah berteriak minta tolong. Mereka dapat dengan jelas merasakan darah mengalir keluar dari tubuh mereka, dan rasa sakit melanda tubuh mereka. Su Minggu tidak lagi ragu-ragu. Dia mengepalkan tinjunya, dan pedang itu terbang dari pinggangnya ke tangannya. Bocah bau, beraninya kamu menyakiti murid-murid kami. Berlututlah dan bertobat. Pada saat ini, Su Minggu sangat marah. Auranya tampak membara. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh orang yang lebih tua. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Ren Qiyun. Dalam sekejap mata, aura Su Minggu melonjak ke langit, dan pedangnya sepertinya hendak memotong segalanya. Niat membunuhnya yang mengerikan sepertinya membekukan dunia di sekitarnya. Bab 538, Su Minggu. Kuat. Pupil mata Ye Chen mengerut saat dia merasakan aura menyapu ke arahnya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Merusak. Kilatan dingin muncul saat dia mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menghadapi serangan itu. Bang! Kedua pedangki menimbulkan gelombang kejut yang hebat. Lalu, mereka tiba-tiba berpisah. Saat ini, Ye Chen merasakan lengannya mati rasa. Su Minggu sebenarnya adalah ahli alam jiwa sejati tingkat 4. Getaran hebat akibat benturan membuat darah Ye Chen melonjak. Berat, jika aku jadi kamu, aku akan berlutut sekarang. Kamu adalah orang pertama yang berani menyakiti para murid dan tetua dari sekte pedang jatuh, dan kamu juga akan menjadi yang terakhir. Hari ini, aku akan mengajarimu bahwa cahaya kunang-kunang tidak akan pernah bisa menandingi kecemerlangan matahari dan bulan. Ki sejati Su Minggu meletus pada saat ini. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang di tangannya, mengancam untuk menghancurkan semuanya. Sungguh sangat gila. Di kejauhan, Li Xuanjun dari aliansi darah bersandar pada pohon besar dan menggelengkan kepalanya. Perbedaan keduanya terlalu besar. Meskipun mereka berdua adalah ahli alam jiwa sejati, bahkan kesenjangan alam budidaya kecil dapat membuat perbedaan yang signifikan pada tingkat ini. Sepertinya Ye Chen tidak bisa lepas dari kematian. Bagaimanapun, tidak masalah siapa yang membunuhnya. Mari kita lihat apakah dia punya trik lain. Pan Gohua dan ahli seni bela diri Huaxia lainnya memperlihatkan senyuman sinis dan simpatik. Di mata mereka, nasib Ye Chen sudah ditentukan. Serangan pedang Su Minggu tidak dapat dihentikan. Pada saat ini, Ye Chen tanpa sadar menggunakan pedang pembunuh naga untuk memblokir lagi. Namun, dia tidak menyangka pedang pembunuh naga akan terlempar dari tangannya. Ye Chen juga mundur beberapa langkah, bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Su Minggu sangat menikmati momen ini. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan serius, Ye Chen, kamu bukan tandinganku. Jika Anda ingin hidup, lumpuhkan kultivasi Anda dan berlututlah di depan saya. Kalau begitu, kamu akan ikut denganku ke sekte pedang jatuh untuk meminta maaf. Kalau tidak, satu-satunya hasil bagimu adalah kematian. Ye Chen mengabaikannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya. Pada saat ini, darah di tubuh Ye Chen mulai mendidih, dan dia mengeluarkannya.
Pedang penekan jiwa. Sempurna. Saya akan mencoba teknik pedang yang guru ajarkan kepada saya. Dengan raungan, aura Ye Chen melonjak ke puncaknya. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pedangnya, yang berkedip-kedip seperti cahaya. Aura penindasan tersapu. Lalu, dia mengayunkannya dengan sangat cepat. Mata Su Minggu membelalak saat dia menatap pedang yang menusuk pakaiannya dengan tak percaya. Jika dia tidak menghindar sekarang, pedang ini akan menembus jantungnya. Serangan Ye Chen benar-benar mengejutkannya. Ye Chen, kamu berasal dari sekte mana? Dari mana kamu mendapatkan teknik pedang ini? Berbicara, kalau tidak, mati. Kamu tidak berhak tahu, ejek Ye Chen. Melihat betapa tangguhnya Ye Chen, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahkan Su Minggu yang perkasa dari sekte pedang jatuh tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Chen. Semakin banyak Su Minggu bertarung, dia semakin terkejut. Tubuhnya penuh luka, dan pakaiannya diwarnai merah oleh darahnya sendiri. Ilmu pedang Ye Chen belum pernah terdengar sebelumnya, dan dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Sekte pedang jatuh terutama membina para penanam pedang. Dengan demikian, pemahaman Su Minggu tentang pedang jelas lebih dalam daripada kebanyakan kultivator setingkatnya. Namun, apa yang terjadi di depannya? Dia kalah dalam hal teknik pedang, dan terpaksa berada dalam situasi pasif. Saat dia panik, Su Minggu dapat dengan jelas melihat bahwa pedang di tangan Ye Chen sepertinya telah berubah menjadi naga dewa yang hendak melahapnya. Tindakan macam apa ini? Mengapa itu begitu sombong? Pada saat itu, yang membuat Su Minggu semakin ketakutan adalah pedang Ye Chen sepertinya memiliki semacam efek misterius yang menyebabkan darah di tubuhnya membeku, sehingga sangat sulit untuk digerakkan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Ye Chen mendekatinya. Siapa sebenarnya kamu? Seru Su Minggu. Ye Chen mencibir dan tidak menjawab. Pedang penekan jiwa memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia menyerang ke depan. Peraturan pegunungan Kunlun sangat kejam. Apapun alasannya, jika dia tidak mengembangkan pedang Dao Chen Tianli, dialah yang akan terluka atau mati hari ini. Jadi, dia tidak akan bersimpati pada siapapun. Su Minggu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya menjadi bertekad, dan dia tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan sepotong batu giok hijau. Dia kemudian memaksakan setetes esensi darah, yang dia transmisikan ke dalam batu giok hijau, menyebabkannya memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah artefak spiritual dari Sekte Pedang Jatuh, dan juga kartu truf terhebat Su Minggu. Dia awalnya ingin menggunakan ini untuk menghadapi ahli alam kenaikan abadi, tetapi tidak punya pilihan selain menggunakannya dalam situasi ini. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting daripada harta apapun. Saat batu giok hijau muncul, darah mengalir keluar seperti sungai. Bahkan saat ini, Su Minggu belum bergerak, auranya saja sudah cukup untuk mengubah warna dunia di sekitarnya. Itu membuat darah Ye Chen mendidih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Niat membunuh yang nyata seperti lautan luas, yang menyebabkan tubuh Ye Chen tenggelam ke dalamnya dan menjadi kaku. Ye Chen merasa tidak berarti menghadapi kekuatan giok hijau. Pada saat ini, Ye Chen seperti setitik debu di alam semesta, atau seperti perahu sendirian di lautan luas. Ye Chen menginjak pohon raksasa dan nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Pada saat ini, suara Chen Tianli terdengar, murid, batu giok hijau itu mengandung sisa kekuatan ahli alam kenaikan abadi. Setelah meletus, ia akan cukup kuat untuk membunuh Anda. Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Ye Chen melirik anggota aliansi darah yang belum bergerak. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia menjawab, Tuan, Anda belum perlu melakukan apapun. Bab 539, Jalan Buntu. Semakin kuat lawannya, semakin aku bisa mengolah dao pembantaianku. Saat dia berbicara, sambaran petir keluar dari dahi Ye Chen, yang sama dengan petir kesusahan yang diserap oleh rune hidupnya ketika dia menerobos ke alam jiwa sejati saat itu. Ye Chen tahu betul bahwa meskipun Su Minggu dan batu giok hijau misterius itu kuat, mereka bukanlah ancaman utama. Ancaman sebenarnya adalah orang-orang dari aliansi darah yang tidak bergerak. Chen Tianli hanya bisa melepaskan satu gerakan, yang akan menjadi kartu truf terbesarnya dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyia-nyiakannya untuk Su Minggu. Selain itu, Slater Dao miliknya paling cocok untuk situasi saat ini. Su Minggu melirik Ye Chen dengan acuh tak acuh dari jauh. Giok hijau itu melayang di sekelilingnya, memancarkan aura halus. Ye Chen,
Kamu telah membuktikan nilaimu dengan membuatku menggunakan harta ini. Saat ini, satu-satunya pilihanmu adalah menjatuhkan senjata di tanganmu dan ikuti aku kembali ke Sekte Pedang Jatuh. Mungkin Master Sekte akan berbelas kasihan dan membunuhmu dengan cepat. Sebagai seseorang dari Huaxia, sudah cukup mengejutkan bahwa Anda bisa mencapai tingkat kekuatan ini. Namun, kekuatanmu tidak berguna melawan hartaku. Dari sudut pandang Su Mingwu, hasilnya telah diputuskan, dan perlawanan lebih lanjut hanya akan menunda hal yang tidak bisa dihindari. Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi batu giok hijau. Pan Gohua dan penonton lainnya juga melihat pemandangan ini. Aku tahu itu. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk melawan pegunungan Kunlun yang sebenarnya. Pakar, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Mengapa dia tidak memahami prinsip sederhana seperti itu? Sangat disayangkan dia akan meninggal di usia muda setelah menjadi ahli nomor 1 di Huaxia. Lusa, keluarga Ye Huaxia mungkin akan dilarang. Mereka juga memiliki sebidang tanah yang bagus, tapi saya yakin beberapa keluarga seni bela diri Huaxia sudah menginginkannya. Sebenarnya saya juga tertarik dengan sebidang tanah itu. Mengapa saya tidak memikirkan cara agar keluarga Feng mengambilnya setelah Ye Chen meninggal? Seorang lelaki tua dengan pakaian olahraga putih berkata, matanya dipenuhi keserakahan dan kegembiraan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan menepuk pundaknya dengan paksa. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Dia menoleh dengan tiba-tiba. Ketika dia melihat pria yang memukulnya, dia tergagap. Bai Lixiong, Jenderal, saya. Hah! Bai Lixiong mendengus. Tanah itu milik keluarga Ye sekarang dan akan tetap sama di masa depan. Jika Anda berani membuat desain apapun pada keluarga Ye dan sebidang tanah itu lagi, saya jamin lusa, tidak akan ada lagi keluarga Feng di Huaxia. Pria tua berpakaian olahraga itu mengangguk berulang kali. Ya, kamu benar. Saya hanya bercanda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Bai Lixiong mendengus tapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Ye Chen dengan tatapan membara. Saat ini, Ye Chen sepertinya sedang menghadapi krisis. Dia harus berurusan dengan Su Mingwu, sambil tetap waspada terhadap apapun yang direncanakan oleh aliansi darah. Bai Lixiong ingin membantu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selama ribuan tahun, orang-orang di dunia seni bela diri Huaxia telah tunduk pada para penggarap pegunungan Kunlun. Namun, Ye Chen menentang tren ini. Di mata orang luar, ini mungkin tampak seperti tindakan sembrono, tapi di mata Bai Lixiong, itu adalah sesuatu yang akan mematahkan belenggu dunia seni bela diri Huaxia. Bahkan jika dia mati, itu akan menjadi kematian yang berharga. Su Mingwu memegang batu giok hijau di tangannya dan melangkah maju. Ye Chen, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Saya akan memberi Anda 3 detik untuk mempertimbangkannya. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menekanmu dengan paksa. 3, 2. Sebelum Su Mingwu selesai menghitung, Ye Chen mengangkat kepalanya, matanya yang dingin membawa aura dingin yang kuat. Tidak perlu mempertimbangkannya. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Tinggalkan tempat ini dan kembali ke pegunungan Kunlun. Kalau begitu, mulai sekarang, Sekte Pedang Jatuh dan aku tidak akan punya dendam lagi. Suara Ye Chen sangat lembut, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Raungan naga sudah bergema di tubuhnya, dan naga darah akan segera keluar. Su Mingwu tertegun, dan ekspresinya langsung berubah sangat jelek. Ye Chen jelas-jelas orang yang akan mati, namun dia mengatakan bahwa dia akan memberi kesempatan pada Sekte Pedang Jatuh. Konyol, apakah Sekte Pedang Jatuh membutuhkan semut seperti dia untuk memberi mereka kesempatan? Giok hijau di tangan Su Mingwu meledak dengan cahaya menakutkan yang bahkan seolah menutupi langit. Kecil, Sekte Pedang Jatuhku tidak membutuhkanmu untuk memberi kami kesempatan. Karena kamu telah memilih jalan kematian hari ini, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Jangan khawatir, Sekte Pedang Jatuh sangat teliti dalam bersikap teliti. Setelah kamu mati, semua orang yang berhubungan denganmu di Huaxia akan menghilang tanpa jejak. Setelah mendengar ini, mata Ye Chen memerah dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Kamu mendekati kematian. Sambil melolong panjang, sosok Ye Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat menyapu saat dia mengedarkan teknik 9 surga Arcanesun. Ki sejati dalam dantiannya meletus seperti gunung berapi. Dalam sekejap, aura Ye Chen melonjak ke tingkat yang mencengangkan.
Ye Chen kemudian mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan bergerak secepat kilat. Sangat cepat. Bagaimana mungkin? Mata Su Mingwu membelalak saat melihat Ye Chen melakukan ini. Anak ini masih mampu meledak dengan kecepatan seperti itu meski menderita luka berat. Itu sangat mengejutkan. Ye Chen, sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Jadi bagaimana jika Anda cepat? Jika tebakanku benar, kamu menggunakan semacam teknik rahasia, tapi apakah menurutmu itu cukup untuk melawanku? Hari ini, saya akan menunjukkan betapa besarnya kesenjangan di antara kita. Melihat Ye Chen di depannya, Su Mingwu meraung keras. Enyah, giok hijau berubah menjadi pedang dan memblokir serangan Ye Chen. Dia bahkan mengaktifkan keterampilan pedang paling kuat dari Sekte Pedang Jatuh. Bang! Tabrakan dahsyat itu memekakkan telinga, dan gelombang kejutnya menyapu seluruhnya. Petunjuk arah. Kecil, enyahlah. Kedua pedang itu bertabrakan dan menemui jalan buntu. Su Mingwu berteriak dengan marah. Ki dan esensi darah yang sebenarnya di tubuhnya meletus. Dentang-dentang-dentang. Ye Chen dan Su Mingwu terpaksa mundur beberapa langkah karena gelombang kejut. Hanya dengan satu gerakan, Ye Chen tahu bahwa batu giok hijau di tangan Su Mingwu luar biasa. Mungkinkah itu harta karun dari pegunungan Kunlun? Bab 540, Ketakutan. Su Mingwu, hari ini, aku akan membunuhmu. Menarik napas dalam-dalam, ekspresi Ye Chen berubah serius. Kilatan dingin melintas di kedalaman matanya saat dia berteriak, naga darah, keluar. Beberapa saat kemudian, naga darah keluar dari tubuh Ye Chen, mengaum dengan ganas. Ia langsung membubung ke langit dan melihat ke bawah dengan angkuh, sepertinya menganggap semua orang di tanah sebagai manusia biasa. Melihat naga darah muncul dari tubuh Ye Chen, ekspresi Su Mingwu dan anggota aliansi darah membeku. Ada cukup banyak orang di pegunungan Kunlun yang bisa memadatkan hantu binatang dewa mereka sendiri. Namun, ini pertama kalinya mereka melihat naga darah. Ini menunjukkan banyak bakat Ye Chen yang menantang surga. Dari mana asal anak ini? Hati Su Mingwu sedang kacau. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Ye Chen menyerang. Pedang segudang penghancur Dao. Ini adalah langkah yang diajarkan Chen Tianli kepadanya, dan akan cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Naga darah itu meraung dan menyalurkan kekuatannya ke dalam serangan pedang. Pada saat ini, naga dan pedang bergabung menjadi satu pada saat ini. Aura mengerikannya sepertinya menghabiskan segalanya, dan bumi berguncang. Teknik pedang yang sangat kuat. Dengan dukungan hantu naga darah, kekuatan yang muncul dari serangan pedang ini sangat menakutkan, yang menyebabkan Su Mingwu melebarkan matanya. Meski kuat, lalu kenapa? Enyah. Su Mingwu meraung saat dia merasakan bahayanya. Teknik pedang. Ada banyak sekte di pegunungan Kunlun yang bisa bersaing dengan Sekte Pedang Jatuh. Namun, tidak satupun dari mereka berasal dari Huaxia. Saat serangan pedang tiba di depannya, batu giok hijau di pergelangan tangan Su Mingwu bergetar dan mulai memancarkan pedang Qi, yang digunakan untuk melawan serangan Ye Chen. Ledakan. Kedua serangan pedang itu bertabrakan, dan gelombang kejut melanda sekali lagi. Meskipun pedang segudang penghancur Dao sangat kuat, kekuatannya dibatasi oleh budidayanya. Oleh karena itu, serangannya berhasil diblokir. Tidak baik. Pada saat ini, ekspresi Su Mingwu berubah, karena Ye Chen tidak melambat sama sekali, melainkan melepaskan serangan lain, kali ini berisi kekuatan petir. Ye Chen melepaskan petir kesusahan dari rune hidupnya. Tubuh Ye Chen tidak lagi dipenuhi dengan cahaya merah, tetapi sekarang dikelilingi oleh sambaran petir kesusahan, membungkus dirinya di sekitarnya. Serangan brutal ini seperti sambaran petir yang membuat orang bergidik. Brengsek, bagaimana anak ini bisa memiliki teknik yang begitu kuat? Mata Su Mingwu memerah, dan dia mengerang teredam setelah nyaris memblokir serangan itu. Darah muncrat dari mulutnya saat dia terbang mundur. Serangan Ye Chen jelas melampaui kemampuan seseorang dengan tingkat kultivasinya. Teknik pedang dari Sekte Pedang Jatuh tidak layak untuk diteriakkan, ejek Ye Chen. Lagi, pedang penekan jiwa di tangan Ye Chen meledak dengan kekuatan lagi. Karena kamu ingin memusnahkan keluarga Yeku, aku khawatir Sekte Pedang Jatuhmu harus dimusnahkan. Suara dingin Ye Chen terdengar. Giok hijau Su Mingwu telah terpotong menjadi dua. Ancaman apa yang mungkin dia berikan? Bibir Ye Chen melengkung membentuk cibiran menghina. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Su Mingwu. Tidak, jejak ketakutan melintas di mata Su Mingwu, dan rasa putus asa yang mendalam memenuhi hatinya. Apakah ini kekuatan sebenarnya Ye Chen?
Apakah dia benar-benar hanya seorang kultivator alam jiwa sejati yang baru saja maju? Mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Ye Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Perasaan bahaya fatal melanda dirinya. Sudah berapa tahun sejak Su Mingwu merasakan hal ini? Dia takut. Dia tidak ingin mati. Saya dari Sekte Pedang Jatuh, dan saya adalah tetua dari Balai Pertempuran Sekte Pedang Jatuh. Jika kamu membunuhku, Sekte Pedang Jatuh tidak akan melepaskanmu. Master Sekte pasti akan mencabik-cabikmu. Ye Chen mengabaikannya dan tidak berhenti. Tubuh Su Mingwu gemetar, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pinggangnya bengkok, dan kakinya berkerut aneh. Pada saat ini, Su Mingwu seperti seekor semut yang berjuang untuk bertahan hidup, dan hanya bisa memohon belas kasihan, berharap Ye Chen akan melepaskannya.